Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekarang kita akan membuktikan bagaimana barisan AK akan konvergen ke suatu matriks segitiga. Sehingga dengan menggunakan barisan AK kita dapat mendapatkan hampiran bagi nilai-nilai eigen. Selamat menyaksikan. Memberikan syarat cukup bagi kekonvergenan barisan matriks AK ke sebuah matriks segitiga atas. Jadi misalkan kita tuliskan komponen matriks AK itu sebagai AKIJ. Pertama, misalkan A adalah suatu matriks di N kali N yang dapat didiagonalkan, sehingga A dapat ditulis sebagai PDP inverse. Dengan D itu adalah matriks diagonal yang komponen-komponennya adalah nilai-nilai eigen matriks A yang diurutkan di mana modulus lambda 1 adalah yang terbesar. Misalkan pula P inverse sama dengan LR adalah faktorisasi segitiga dari matriks P inverse. Maka untuk I1 sampai N, AKII ini akan konvergen ke lambda I, sedangkan untuk J dan I antara 1 sampai N, AKIJ ini konvergen ke 0, di mana matriks AK itu tadi yang didefinisikan di awal. Sehingga di sini kita bisa membangkitkan barisan matriks AK dengan menggunakan metode QR ini tadi, sehingga dapat dibuktikan menggunakan teorema ini barisan matriks tersebut akan konvergen ke matriks segitiga atas yang komponen diagonalnya adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Nah, kita akan buktikan teorema ini. Pertama kita asumsikan bahwa komponen diagonal utama matriks L adalah 1. Lalu misalkan saya memiliki di sini P sama dengan UT adalah faktorisasi QR pada P dengan U-nya uniter dan T-nya segitiga atas. Lalu kita punya bahwa A pangkat K itu adalah P dikalikan D pangkat K kali P inverse. Ini saya tulis kembali sebagai UT D pangkat K dikalikan LR, dan di sini saya tulis kembali sebagai UT dikalikan D pangkat K dikalikan L kali D pangkat min K dikalikan D pangkat K dikalikan R. Lalu ini saya namakan sebagai LK dan komponennya misalkan LKIJ, di mana ini adalah suatu matriks segitiga bawah dengan LKIJ ini 0 untuk I lebih kecil dari J, 1 untuk I sama dengan J, dan lambda 1 per lambda J pangkat K kali alfa IJ untuk I lebih besar dari J. Nah, di sini jelas bahwa LK ini akan konvergen ke I, matriks identitas, sehingga jika LK ini sama dengan I ditambah dengan FK, maka FK ini akan menuju 0. Nah, sekarang kalau kita kalikan T dikalikan LK, ini akan sama dengan T dikalikan I ditambah FK. Dan ini bisa saya tulis kembali sebagai I kali I ditambah T FK T inverse dikalikan dengan T. Karena FK menuju 0, akibatnya I ditambah T FK T inverse ini tak singular untuk setiap K kecil lebih besar dari K besar dan K itu suatu bilangan asli. Nah, untuk K lebih besar dari K besar ini, berdasarkan teorema 323, maka terdapat secara tunggal matriks uniter UK dan matriks segitiga atas TK yang komponennya adalah TKIJ, sehingga I ditambah TFK T inverse bisa saya tuliskan sebagai UK dikalikan TK. Di sini TKII ini positif untuk setiap I dari 1 sampai N. Nah, sekarang
Bisa ditunjukkan bahwa UK ini adalah merupakan barisan yang terbatas. Akibatnya terdapat subbarisan UK aksen yang konvergen ke utopi dengan utopinya ini uniter, dan jelas bahwa jika UK konvergen ke U, maka UK bintang akan konvergen ke U bintang, dan ini akan mengakibatkan UK dikalikan UK bintang konvergen ke I. Nah, kembali ke TK tadi, TK itu sama dengan UK bintang dikalikan I ditambah TFK T inverse, dan tadi TK aksen juga konvergen ke T topi, dan T topi adalah matriks segitiga atas yang semua komponen diagonal utamanya tak negatif. Nah, sekarang kita ambil limit subbarisan FK aksen, maka barisan I ditambah T FK aksen T inverse ini akan mengakibatkan I itu sama dengan utopi dikalikan T topi, dan ini mengakibatkan karena komponen diagonal utama dari T topi ini positif, maka di sini utopi adalah T topi dan harus sama dengan identitas. Dan di sini kita memperoleh bahwa UK dan barisan TK juga konvergen ke identitas, sehingga I ditambah TFK T inverse yang sama dengan UK dikalikan TK tadi, dan TLK sama dengan I ditambah TFK T inverse dikalikan T, ini sama dengan UK dikalikan TK dikalikan T. Nah, kita juga memiliki faktorisasi QR untuk A pangkat K yang sama dengan UT D pangkat K LD pangkat min K D pangkat KR, dan ini sama dengan UT LK D pangkat KR, dan tadi ini sama dengan U dikalikan UK TK TD pangkat K kalikan R, dan ini adalah matriks uniter, yang ini adalah matriks segitiga atas. Akibatnya terdapat matriks delta K yang komponennya DK1 sampai DKN dengan modulus DK1 sampai DKN ini sama semua, sehingga Q pangkat K-1 ini sama dengan U dikalikan UK dikalikan delta K. Nah, sekarang kita gunakan P itu sama dengan U kali T, dan A tadi sama dengan U kali T kali D kali T inverse U inverse. AK plus 1 sama dengan Q pangkat K bintang A Q pangkat K. Ini sama dengan Q pangkat K bintang U T D T inverse U inverse Q pangkat K. Ini dilanjutkan menjadi U UK plus 1 D delta K plus 1 bintang U T D T inverse U inverse dikalikan U UK plus 1 delta K plus 1. Ini saya tulis kembali sebagai delta K plus 1 bintang UK plus 1 bintang TDT inverse UK plus 1 delta K plus 1, dan misalkan kita namakan ini adalah BK plus 1. Lalu jika BK ini sama dengan BKIJ dan tadi sama dengan UK bintang TDT inverse UK, dengan UK tadi konvergen ke I, ini mengakibatkan BK konvergen ke TD T inverse. Dan ini adalah matriks segitiga atas yang diagonal utamanya sama dengan diagonal utama matriks D, dan ini mengakibatkan bahwa
BKII ini akan konvergen ke lambda I, dan BKIJ akan konvergen ke 0. Dan karena AK itu sama dengan delta K bintang BK kali delta K, untuk I tidak sama dengan J, maka AKIJ akan sama dengan DKI garis DKJ dikalikan BKIJ, dan AKII akan sama dengan BKII. Akibatnya AKII akan konvergen ke lambda I, dan AKIJ konvergen ke 0. Nah, jadi sesungguhnya yang diperoleh adalah kekonvergenan komponen matriks AK yang terletak pada diagonal utama dan di bawahnya. Dalam implementasinya, kita dapat mempercepat kekonvergenan metode QR dengan terlebih dahulu mengubah matriks A ke bentuk Heisenberg. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.